yang tadi pagi bangunnya tepat waktu. Itu menyingkat waktu, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui sistem tata surya. Ada apa saja di sistem tata surya? Ada planet, yang utama apa lagi? Matahari, terus apa lagi? Satelit. Terus? Hah? Meteor. Ada komet. Nah, itulah yang akan kita bicarakan kali ini. Kalian harus tahu tentang sistem tata surya yang ada di luar angkasa itu. Kemudian kalian juga harus nanti mempresentasikan melihat Pak, karena melihat 8 planet Pak. Ya Allah, kita merasa kecil ya kalau sudah melihat planet-planet. Ada juga planet juga benda-benda luar angkasa juga terus itu. Kita kepada Allah bahwasanya kita sebagai manusia sangat kecil. Selanjutnya pertanyaan lagi, mengapa bumi itu satu-satunya planet yang dihuni oleh manusia? Saya jawab, masih tidak? Karena nyaman Pak, ada rumah Pak, ada laut Pak, ada pantai, ada gunung. Ada lagi yang mau? Ya. Karena planet lain panas Pak, boleh. Ada lagi? Satrio, ada lagi? Yang paling utama kenapa di bumi itu dihuni oleh manusia atau makhluk lainnya? Karena luas, pinter ini, Paris karena ada oksigen. Satu lagi apa? Selain oksigen? Hah? Ya, kacana makan itu apa? Ya, minum air. Jadi di bumi itu hanya dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya karena ada dua, oksigen dan air. Sehingga planet bumi ini satu-satunya yang dihuni oleh manusia. Nah, oke, sekarang yang ketiga, seandainya kita sudah bosan di bumi, kita mau ke planet lain, mau hidup di tempat di planet lain, kira-kira planet apa yang kalian tempati? Salsa mungkin apa? Planet apa? Kira-kira planet Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Kenapa? Saya suka makan, maka saya lebih Merkurius. Ada lagi yang tengah? Vina? Uranus. Kenapa Uranus? Karena dingin Pak, saya suka dingin tanpa AC Pak kalau di Uranus Pak. Bagus. Kalau Abil, Saturnus berdampingan, kenapa Saturnus? Kenapa Saturnus? Karena dingin. Mungkin Saturnus itu adalah satu-satunya planet yang terindah. Oke, nah itu yang Pak Guru sampaikan pada sebagai pembuka. Nah, nanti kita langsung kepada kegiatan inti. Tadi sudah kita di pembuka sudah kita mengetahui tujuan akibat dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengetahui tentang sistem tata surya. Nah, agar lebih bagus lagi, apa sih sistem tata surya itu?
Mari kita saksikan video yang Pak Guru tayangkan ini. Perhatikan, simak dengan baik-baik. Apa sih tata surya itu? Apa benda-benda apa yang ada di ruang angkasa? Kita lihat video berikut ini. Kira-kira tata surya itu apa, Kak? Nah, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya. Di mana matahari merupakan pusat tata surya, selain matahari, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu membentuk bulan-bulan seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi ya dari tata surya. Kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasannya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, mulai dari Merkurius sampai Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet. Jadi, berdasarkan letak garis edarnya, planet ini digolongkan menjadi 2, yaitu yang disebut dengan planet inferior dan planet superior. Di mana yang pertama itu ada planet inferior. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior adalah edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, di sini kakak akan berikan tanda bahwa lintasan edar bumi ini, sehingga planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, sehingga planet-planet. Sekarang kalian telah menyaksikan tayangan sistem tata surya. Maka kalau sudah mengetahui hal yang belum kalian ketahui yang dalam video ini, insya Allah ada ilmu yang kalian dapatkan. Oleh karena itu, kamu akan bertanya kepada tiap baris bangku, dimulai dari bangku pertama. Setelah melihat video ini, apa yang kalian ketahui tentang sistem tata surya? Ya, masih tidak? Macam-macam planet, Pak. Bagus pertanyaannya. Jawabannya bagus. Urutan tata surya. Kemudian yang kedua, kita ke kelompok yang berjumlah paling sedikit 3 orang, karena 2 orang tidak masuk. Bisakah kalian menyebutkan nama-nama planet? Oh, Vina, silakan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Luar biasa. Berarti ada 4-nya yang disayangkan tadi. Selanjutnya ke kelompok yang terakhir. Sistem tata surya sudah selesai, planetnya sudah selesai. Selain planet, ada apa saja benda angkasa yang belum disebutkan? Oh, ya silakan Salsa. Komet, meteor, satelit. Meteorit, boleh. Nah, itulah jawaban yang bagus. Nah, itulah benda-benda yang ada di ruang angkasa, terutama di sistem tata surya. Oke, agar lebih mendalam lagi, mari kita bahas secara mendalam. Pak Guru akan membagikan
kelas ini menjadi beberapa kelompok. Oke. Coba berapa orang dalam satu kelompok. Jadi ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Oke. Kita memasuki riset. Wah, apa riset itu? Penelitian. Sekarang kalau tadi jadi astronom, sekarang jadi peneliti ruang angkasa. Oke, berarti dalam satu kelompok ada 4 orang. Nah, setiap kelompok akan menjadi tim peneliti planet. Wah, ini jadi insinyur. Dan Pak Guru akan menentukan planet apa yang harus diteliti. Nah, caranya nanti misalnya kelompok 1 Merkurius, Venus, Bumi. Itu yang diteliti nanti. Dengan cara apa nanti? Dengan video hologram yang kalian bawa itu. Kemudian setelah itu kalian teliti 3 atau 2 planet, kemudian dicatat. Apa yang menjadi tugas kalian? Seperti yang sudah ditanyakan tadi, kalian harus mencari nama planetnya apa, ukurannya berapa, jarak dari matahari berapa kilometer, kemudian karakteristik unik dari planet itu apa, dan jumlah satelit yang mengiringi planet tersebut. Oke, paham? Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan kelompok. Sekarang kita sudah terbagi menjadi 3 kelompok. dan dengan suhu 439 derajat Celcius. Ini Venus, planet terdekat dengan matahari. Satu adalah planet, yang kedua adalah yang ketiga sini. Anak-anak, untuk menyegarkan pikiran kita setelah tadi kita banyak mengetahui tentang tata surya, maka kita SDG dulu dengan tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 1, 2, 3.
selanjutnya kalian mencari informasi tentang sistem tata surya yang ada di buku dan juga boleh di HP. Sekali lagi, carilah informasi tentang sistem tata surya terutama planet di buku yang sudah tersedia. Buatkan catatan atau poin-poin penting dalam buku tersebut atau pada video yang ada di internet. Bisa dipahami? Silakan dimulai dari sekarang. Diskusi dengan temannya. Poin apa yang harus dicatat? Pencatatan apa yang perlu? Terutama pada planet. Planet ada berapa? 8. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang planet yang ada di buku yang ada di buku punya kalian. Silakan. Yuk. Nanti dibuat presentasi ya. Aku buat presentasi. Iya. Matikan sudah. Ya. Ya bagus. Nama planet Jupiter. Jarak dari matahari. Nama Saturnus jarak dari matahari. Jupiter. Nanti buat apa ya? Di presentasi ya. Ini hasil dari catatan ini di presentasikan. Oke. Nama planet Uranus, keunikannya, kemudian planet Neptunus, matahari. Nanti di sini aku buat catatan untuk dipresentasikan di akhir pembelajaran nanti ya. Semuanya dengan cuma Faris, tapi semuanya harus menimbang pikiran untuk dipresentasikan. Ya. Ya. Yuk. Tata surya merupakan susunan sebuah bintang yang disebut matahari dengan objek-objek yang mengelilinginya. Planet paling dekat dengan matahari adalah planet Neptunus yang memiliki jarak 57,9 juta kilometer dari matahari. Bagus. Sapu satu.
Selanjutnya pada kelompok 2. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil yang mereka catat. Silakan. Tata surya, bumi salah satu anggota planet. Tata surya memiliki 8 planet dan benda-benda angkasa lainnya. Di angkasa banyak sistem-sistem tata surya. Mereka planet-planet dari Kelompok 1. Terima kasih kelompok 2. Sepertinya masih ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Kalian sedang. Kamu semangat. Silakan kelompok 3 untuk presentasi. Uranus adalah planet yang terjauh dari matahari. Jarak Uranus dari matahari 2,87 hingga 2,9 miliar kilometer. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 sepertinya ada yang harus diperbaiki, yaitu keunikannya apa masih belum ada. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti. Terima kasih anak-anak. Tadi per kelompok sudah mempresentasikan hasil pembelajaran hari ini tentang matahari dan planet. Ada berapa planet? 8 planet. Ada beberapa jawaban yang kurang sempurna. Mari kita sempurnakan, menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah matahari. Nah, matahari adalah sebagai pusat tata surya kita. 8 planet itu mengelilingi matahari. Ada, kalau kita lihat suhu di permukaan matahari itu mencapai 5.500 derajat Celcius permukaannya saja. Kalau intinya atau di dalamnya itu ada 15 juta derajat Celcius. Bayangkan kalau di bumi itu hanya 50 derajat kita sudah pakai kipas angin. Kalau di permukaannya matahari itu 5.500 derajat Celcius. Belum sampai ke matahari, betul, tubuh kita itu akan gosong. Kemudian kita perhatikan kelompok yang Merkurius, Venus, Bumi itu siapa? Kelompok siapa? Oke, perhatikan. Merkurius, jarak dari matahari kurang lebih 58 juta kilometer. Keunikannya, planet terkecil dan terdekat dari matahari. Kemudian planet ini juga berputar sangat lambat. Satu harinya setara dengan 59 hari di bumi. Yang kedua, Venus, jarak dari matahari ada berapa? 108 juta kilometer. Keunikannya apa? Disebut dengan bintang apa? Bintang raja, bintang fajar, bintang senja. Itu keunikannya. Kemudian yang ketiga, planet yang kita tempati adalah Bumi. Jaraknya berapa? 150 juta kilometer. Kesimpulannya bahwasanya hari ini kesimpulannya 8 planet di tata surya memiliki karakter dan keindahan yang berbeda-beda. Semuanya bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan elip. Untuk pembelajaran hari ini, untuk jelasnya kita akan mengadakan pekerjaan yaitu LKTV.
telah selesai. Kita sudah mengetahui sistem tata surya, matahari dan planet. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.